Welcome back to Dream Job. Hayo, siapa di sini semenjak WFH jadi lebih suka kerja di coffee shop? Atau malah jadi suka hunting coffee shop baru nih? Masyarakat Indonesia sendiri memang sangat gemar minum kopi. Hal ini tentu tak mengherankan karena Indonesia adalah salah satu negara yang menghasilkan komoditi kopi dengan kualitas premium. Kebiasaan minum kopi yang kerap hanya dilakukan di rumah saja kini bergeser ke tempat lain, seperti warung kopi, bahkan gerai-gerai kopi modern yang sering disebut dengan coffee shop. Nah, hari ini kita akan membahas pekerjaan impian yaitu pengusaha kopi. Di sini kita akan mendengar pengalaman dari Bang Aji sebagai pengusaha kopi di Jakarta. Saksikan Dream Job, make your dream come true. Halo, nama saya Aji dari Nura Coffee. Saya di sini sebagai owner dari Nura Coffee. Kira-kira gimana ya awal mulanya Bang Aji tertarik untuk terjun di industri coffee shop? Awal mulanya gue terjun di industri kopi itu berawal di waktu gue kerja ya. Ketika gue kerja kan banyak banget tekanan gitu yang ada gitu. Dan pelarian pada saat itu tuh kopi. Dari awal yang mulai coba-coba kopi, konsumsi kopi, lama-lama jadi ketagihan sampai titik jadi kebutuhan buat gua. Dari situ gue mutusin buat menekuni atau lebih tepatnya menseriusi industri kopi gitu. Waktu itu belum ada kepikiran untuk buka. Kenapa gue memilih industri kopi untuk jadi bisnis pertama gue? Bisa dibilang ini bisnis pertama gue ya. Pertama dari kopi, gue kenal banyak orang. Dari situ gue ngeliat persamaan di pekerjaan gue yang sebelumnya. Yang dimana awalnya di situ gue tidak terlalu suka di industri itu. Dulu gue tuh di retail ya. Gue dulu di retail, marketing. Yang notabene gue harus ketemu banyak orang yang gue nggak kenal gitu. Dari setiap gue ketemu orang yang tadinya itu gue notabene orangnya introvert ya, yang mau nggak mau pada saat itu gue harus explore diri gue menjadi lebih terbuka dan segala macem. Yang tadinya gue nggak suka ketemu banyak orang jadi suka. Nah dari situ gue ngeliat industri ini tuh memiliki persamaan seperti itu gitu. Kopi mengenalkan gua ke banyak orang. Salah satunya ya banyak lah. Karyawan gue juga semua berawal dari customer gua. Kedua, gue melihat potensi yang baik di industri kopi, terutama itu di diri gue sendiri gitu. Pertama gue nggak begitu suka banget sama kopi. Ya intinya gue suka industri ini. Gue yakin industri ini akan besar karena kita terkoneksi melalui kopi gitu. Menurut gua keunggulan bisnis kopi itu pertama
memiliki pangsa pasar yang luas ya. Bisa dilihat anak-anak sekarang tuh di usia-usia rentan 11 sampai 20 tahun aja itu udah nongkrongnya di coffee shop. Kedua, bukan musiman. Yang ketiga juga, gue percaya sih nantinya akan menjadi kebutuhan. Mungkin saat ini statusnya tuh masih menjadi media gitu atau lifestyle, tapi ke depan ya mungkin akan menjadi kebutuhan. Selain itu sendiri, Indonesia juga punya banyak hasil kopi yang melimpah gitu. Bisa dibilang negara kita tuh penghasil kopi terbesar kedua di dunia gitu. Selain bahan bakunya mudah didapat, ya kopi dari Indonesia juga mempunyai banyak ragam, dari Sabang sampai Merauke itu ada semua gitu. Masing-masing daerah juga punya keunikannya sendiri. Berbicara soal bisnis, industri ini memiliki peluang mudah mendapatkan omset bisnis secara harian. Dan itu yang paling penting sih di bisnis menurut gue gitu. Nah, kalau kita mau jadi owner coffee shop, kira-kira langkahnya gimana sih Bang Aji? Tips dan step by step untuk membuka coffee shop menurut gua sendiri, pertama kita harus riset. Apa sih yang di riset? Pertama itu lingkungan sekitar atau demografi sekitar yang tempat di mana yang akan kita buka gitu. Karena tiap daerah punya kebiasaan yang berbeda gitu, terutama di kopi. Makanya kita harus riset. Kedua, selain ngeriset juga lu harus tentuin dari visi misinya. Atau lebih simpelnya gini sih, warung kopi yang nanti dijalanin itu akan lu buat untuk segmen yang mana gitu. Tiap segmen kan juga punya seleranya masing-masing. Tiap daerah, balik lagi dengan alasan yang pertama ya, lu harus riset di daerah tempat yang mau buka. Tiap daerah punya segmen dan seleranya yang berbeda juga gitu. Jadi tentuin positioning brandnya itu mau seperti apa gitu. Ketiga, setelah udah ngeriset untuk siapa kita berbuka kopi, kedua segmennya yang ingin dituju itu juga untuk segmen yang mana, ketiga baru lokasi. Prestasi terbesar ya tergantung lokasinya. Kalau lokasinya strategis, ya insya Allah juga tempat lo akan rame gitu. Tempat sepi biasanya sewanya murah, tempat yang strategis sewanya mahal. Nah, kalau lo berbisnis di tempat yang sepi, mungkin effort yang dikeluarin juga harus lebih besar dari segi marketing segala macam. Kalau tempat yang rame, traffic yang ada juga kan udah bagus gitu. Menurut gua ya sesuaiin aja dengan konsep apa yang nanti akan lu bawa di coffee shop lu. Dari situ baru akan nentuin lokasi mana yang akan jadi tempat lu buka kopi lu gitu. Selanjutnya juga sebelum buka, kalau bisa kita juga udah punya supplier biji kopi yang yang sesuai apa yang kita mau gitu. Biasanya supplier kopi itu, kalau gue sih nyebutnya cincai ya. Cari supplier kopi yang menurut lu tuh ngerti konsep lu, pertama. Kedua, mau diajak kompromi gitu. Kadang kalau bicara soal supplier, kalau udah akrab ya, kita bisa tuh ambil dulu biji kopinya, baru lu bayar nanti setelah lu mau ngambil lagi bulan depannya, itu kita bisa. Ya, makanya cari supplier yang dalam tanda kutip cincai lah, ngerti lu juga gitu. Selanjutnya
siapin alat-alat yang speknya kalau bisa itu udah ini ya, udah speknya udah spek memang komersil. Ya balik lagi, semua tergantung budget ya. Alat kopi kan ada yang range-nya itu ada yang murah sampai yang mahal banget. Dan gue lebih milih di tengah-tengah gitu, yang sesuai dengan kapasitasnya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk di industri kopi, itu pertama ada mesin, kedua ada grinder, ketiga itu ya apa sih, equipment pendukung lainnya sih, kayak timbangan, miljak dan lain-lain lah gitu. Alat-alat yang dibutuhkan sebenarnya untuk di pembuat kopinya itu nggak banyak ya, yang kita butuhkan itu grinder sama mesin kopi, dua itu kalau pakai mesin. Kalau mau manual juga bisa. Kalau manual brew itu ada dripper, ada scale, ada timbangan dan lain-lain. Konsep yang nanti akan diusung juga menentukan alat apa yang harus kita punya gitu. Jadi sebelum lu beli alat, tentuin konsepnya, karena nggak semua warung kopi, contohnya tadi gue sebut alat-alat manual brew, nggak semua warung kopi jual manual brew. Setelah tahu langkah-langkahnya, sekarang apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan untuk menunjang keberhasilan bisnis coffee shop? Berbicara soal konsep interior bangunan juga nggak kalah penting ya di industri ini ya. Makin kesini itu bukannya makin sedikit yang berbisnis di industri ini, tapi makin banyak. Jadi kita tuh harus punya konsep desain yang menarik mungkin, nggak harus mahal, yang pasti bisa nunjukin identitas dari warung kopi lu sendiri. Selanjutnya juga lu harus punya menu yang beda ya daripada tempat lain gitu, atau bisa dibilang menu andalan gitu, menu andalan yang ingin lu tampilin di kedai kopi lu. Contohnya ya mungkin di saat ini banyak yang menjual es kopi susu, gula aren, itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Selanjutnya juga kita harus menjadi leader yang baik untuk barista-barista di tempat kita gitu. Karena mereka tuh akan mencontoh atau mengikuti apa yang lo lakukan gitu. Kalau lo nya baik, dia pun akan menjadi baik juga gitu. Semenjak semua serba digital, pasti mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor bisnis. Nah, kira-kira era digital ini apakah mempengaruhi bisnis coffee shop? Kita coba yuk tanya ke Bang Aji. Di era sekarang dengan berkembangnya industri kopi dan digital ya, kita juga bisa mengembangkan penjualan kita melalui penjualan online seperti Gojek atau Grab. Itu juga bisa dimanfaatkan buat mengembangkan bisnis kita. Di era sekarang menurut gue itu penting banget ya. Pertama, kita tuh masih bisa tetap survive dari pandemik melalui pemasaran hanya misalnya sosial media kayak Instagram dan Facebook dan WhatsApp, dan itu yang membuat interaksi ke pelanggan tetap berjalan gitu, walaupun mereka tidak bisa datang untuk dine in gitu. Ditambah lagi dengan perkembangan dengan adanya GrabFood, Gojek segala macam, itu juga memudahkan customer untuk menjangkau produk kita. Tapi selain penjualan dari online tersebut, kita juga masih berjualan secara konvensional, yaitu ya offline store yang saat ini kita lihat gitu.
Tapi penting nggak sih Bang Aji perencanaan bisnis di coffee shop? Apa kita bisa langsung buka kedai aja? Menurut gua perencanaan di industri kopi itu sangat penting ya. Ketika kita memutuskan buat bisnis di industri ini, tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada arahnya, tidak ada targetnya juga kurang jelas, ya menurut gua struggle-nya juga akan sulit gitu. Market juga akan lebih sulit mengenal kita lebih dalam. Makanya butuh perencanaan yang matang dan solid sih. Setiap profesi tentunya gak bisa lepas dengan akademi. Apakah di industri kopi ada pendidikan khusus? Selain otodidak, lu juga bisa mendapatkan sekolah kopi itu ada di Jakarta, di Bandung juga ada. Kalau di Bandung itu namanya 5758 Coffee Lab. Di Jakarta ada ABCD. Di Depok juga ada Full Cup. Jadi tinggal silakan kalian googling. Wah, banyak banget ya pelajaran mengenai bisnis kopi yang kita dapat dari Bang Aji. Sekarang kita dengerin yuk gimana suka dan duka dari bisnis coffee shop ini. Suka duka di industri kopi. Yang pertama mungkin ini kan masih pandemik ya. Sedangkan orang membutuhkan kopi itu masih butuh dine in, masih butuh nongkrong lah istilahnya. Nah, di era pandemik seperti ini kadang-kadang itu bertentangan dengan aturan yang ada. Itu pertama. Kedua, mungkin nggak semua orang itu bisa pas dengan kopi yang ingin lu tampilkan gitu. Ngomongin kedai kopi yang gua pakai itu kebanyakan kopinya itu Arabica. Arabica itu kan cenderung asam ya biji kopinya. Nah, kadang tuh ada beberapa orang yang tidak suka asam, dan itu pun tidak bisa disalahkan karena itu selera mereka gitu. Kalau sukanya pertama jelas gue kenal banyak orang, kedua punya relasi yang banyak ya, ketiga juga ya kayak kerja tapi kayak bukan kerja gimana gitu, kayak simpelnya hobi yang dibayar itu bagi gue tuh nggak menyenangkan sih dan nggak ngebosenin, itu sih sukanya. Dan pastinya kalau berbicara bisnis ya udah pasti margin yang bagus di industri kopi. Kepuasan batin yang gue dapetin di industri ini tuh ketika gue membuat kopi dan orang yang gue buat tuh suka dengan produk yang gue kasih. Itu bagi gue tuh cukup senang banget sih gue ngelihatnya kayak gitu. Rasanya itu nggak bisa dibandingin dengan nominal berapapun gitu. Ketika melihat orang lain suka dengan produk yang kita buat sendiri, itu kepuasan batin. Lalu kira-kira apa sih harapan Bang Aji ke depannya untuk bisnis coffee shop ini? Harapan gue pribadi sih ke depannya untuk produk gue kayak beberapa signature yang dibuat itu makin atau mudah diterima ke kalangan yang lebih luas lagi. Kedua, semoga di tahun-tahun berikutnya Nura Kopi bisa buka di setiap kota ya. Itu harapannya. Saran gue buat teman-teman yang ingin membuka bisnis kopi, nggak usah ragu, lo gas aja. Kenapa? Karena industri ini tuh
mungkin kedepannya akan menjadi kebutuhan gitu. Karena gue pribadi aja nggak bisa lepas dari kopi. Jadi minimal sehari gue harus konsumsi kopi gitu. Itu pun berlaku buat beberapa loyal customer gue yang notabene tadinya nggak suka kopi juga, terus datang ke sini awalnya coba-coba jadi ketagihan dan sekarang membutuhkan kopi. Oke Dreamer, gue Aji dari Nura Kopi. Saksikan terus Dream Job hanya di e-channel. Nah, itu dia pengalaman yang bisa dibagikan Bang Aji sebagai owner coffee shop. Kira-kira Dreamer semakin yakin gak nih buat jadi owner coffee shop? Oke deh, udah waktunya kami pamit nih. Tapi jangan lupa untuk terus saksikan Dream Job. Make your dream come true hanya di e-channel.